Sempat saya mau mengakhiri hidup. Wah, Iya, kenapa tuh kok sampai kayak milih buat bener ngakhirin hidup? karena saya, satu jauh dari Allah, kemudian, "Nak, maafin bapak ya, bapak gak bisa seperti bapak yang lain kerja untuk menyupport anak-anak dan istri. Tapi bapak dengan duha, dengan tahajud, dengan minta sama Allah yang Maha Kaya, itulah cara bapak kerja," kata. "Iya Pak, gak apa-apa, itu tugas saya sebagai anak selama saya masih hidup, saya pulang aja lah, saya nggak bebas," gitu. Saya ingat dulu dicegat sama ada manajemennya Virgon. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di podcast Voice of Tomorrow. Bersama saya Laura Adistia yang akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan nih tamu undangan, bintang tamu yang sangat luar biasa yang merupakan salah satu aktrisnya Lombok ini yang seorang penyanyi, pelawak juga iya, penyiar juga iya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Udin Sedunia. Hai, Sudah hai. bergabung bersama Kak ya, saya panggilnya Kak nggak apa-apa ya? Panggil aja Dinda, Dinda, biar awet oke. muda. Iya, kita sudah bergabung bersama Dinda Udin Iya, ya, terima Udin Sedunia. kasih. Gimana nih? Ya, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat, Ade Oh Laura. iya, Saya alhamdulillah ya. sehat dan masih bahagia, Kelihatan nih dari wajahnya selalu meskipun ceria gitu. pura-pura ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita menebarkan aura positif gitu Iya, ke orangnya. Nah, heeh. tadi perjalanannya ke sini lancar nggak atau ada kendala gitu? Alhamdulillah lancar, sepanjang jalan Lancar. kita bahagia dan mengganggu para pengguna jalan. Oh, Tapi nggak mengganggu boleh ya? dicontoh ya, Iya, buat senang-senangan aja tadi. khusus buat Kak Udin, Dinda Udin aja Iya, itu ya? iya. Oke, nama terkenalnya kan kita tahu nih Udin Sedunia nih, tapi saya penasaran nih Kak, Heeh. nama aslinya itu siapa sih Ih, sebenarnya? itu KTP-ku, Besti. Nggak apa-apa dong kita spoiler-spoiler di sini ya kan, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman di rumah juga Heeh, pengen tahu nih siapa iya. nama aslinya Kalau gitu. nama asli saya dari kecil tuh namanya Sualudin. Sualudin. Tahu nggak sejarahnya? Belum tahu kan? Belum, makanya Karena saya bisa nih. kasih tahu. Ya bisa nih diceritain di sini nih. Nama saya Sualudin, karena bapak saya dulu katanya sering baca Masailah. Masa ilah? Ada tuh tulisan-tulisan Melayu, Arab gitu dia bilang, Oh ya. "Soalon jika ditanya orang kita," gitu. Sualudin. Sualudin. Heeh. Oh, ya kalau dari bahasa Arab itu soal itu soal artinya Iya, soal gitu. makanya saya banyak nanya sebenarnya. Oh. Udin penuh pertanyaan, namanya Soaludin, Oh iya. gitu. Nah, terus kenapa nih bisa tercetus nama, Udin Sedunia? Kenapa nggak Udin Selombok aja gitu dulu? Oh, gini ceritanya ya. Gimana tuh? Bisa Pada zaman diceritain? dahulu Iya. kala, saya kan dulu kuliah di STKIP Hamzawadi Mhm. Selong, sebelum berubah jadi Universitas Hamzawadi. Jadi sepulang saya kuliah, saya ngamen, Oh, biasa mhm, ngamen di mana itu? di Taman Selong. Taman Salong, oh ya? Di situ, jadi kalau lihat orang rame saya ngamen. Nah, karena keseringan saya ngamen terus nyanyikan lagu Udin Sedunia itu sebelum Mhm, viral ya. iya. Udin yang pertama awal Udin, Udin di jalan-jalan Udin. Nah, ibu-ibu sama bapak-bapak yang jualan di taman tuh bosen kali ya. Dia bilang, "Udin, Udin diri nyanyian Udin Sedunia itu ya. Dinara lagu lain dong." Itu lagunya diciptain sendiri gitu? Ciptain sendiri. Oh, Nah, disitulah disebut Udin Sedunia mulu kamu nyanyiin, mhm. nggak ada lagu lain. Kok saya tertarik dengan kata itu? Akhirnya saya pakailah jadi nama saya, Iya nih, Udin Udin. Sedunia, Jadi itu ya gitu. asal mulanya Udin Nama Sedunia Udin gitu, Sedunia ya, mhm. dari ibu-ibu itu, tapi dia nggak Oh, sadar kalau saya ambil celetusannya mhm. dia, jadi nama saya. Ternyata viral ya, ternyata itu yang membawa berkah gitu ya namanya Amin, gitu. iya, Nah, kita tahu kan perjalanan karir seorang artis itu kan nggak mhm, mulus-mulus nih, nggak benar, selamanya mulus gitu. iya, Bisa dong diceritain perjalanan karirnya dari nol lah bisa ya, heeh, dari bawah tuh sampai dari ngamen ya. boleh. Dari ngamen, terus video itu saya ingat hari Jumat ya, hari Mhm, Jumat direkam sama sahabat saya, terus, katanya ada kakak iparku ngefans sama kamu, temen sekolahku mhm. SMP. Dia lagi ngidam, pengen dinyanyiin lagu Udin, Wah, direkamlah lagu yang viral di YouTube heeh. itu. Nah setelah direkam, ada sahabat saya di Taman Selong, dia sering ngopi, saya kasih tunjuk, "Lah ini kan lagu lucu, ayo saya sebarkan di, media, di Mhm. sosmed," dulu belum YouTube ya. "Siapa tahu kamu bisa viral kayak Sinta Jojo," katanya, yang Keong Racun Oh, iya itu. ya tuh. Ya, terus, Mhm, "Ih jangan Bang, soalnya banyak yang udah tahu di sini takutnya diklaim sama orang lain." mhm.
Oh, ya udah kalau nggak mau, terus berkali-kali dia minta izin, akhirnya saya bilang, "Kamu kan senang menghibur orang, siapa tahu dengan kamu dikenal, kamu bisa bantu keluarga, bisa menghibur lebih banyak orang lagi di seluruh Indonesia." Mhm. Oh ya juga ya, ya udahlah, saya kasih izin, direkam, di-upload di, Kaskus dulu namanya. Oh, Iya, channel? di Kaskus, Mhm. di situ rame, akhirnya nyebar linknya viral, tuh. Oh, gitu ceritanya ya. Mhm, Oh iya, kan Udin Sedunian itu udah viral nih, gimana nih mhm. perasaannya pas pertama kali tahu, apa namanya, lagunya itu viral, gimana nih perasaannya? Ya Allah, Nyangka nggak perasaanku sih itu nggak bisa nyangka nggak viral nyangka gitu? nggak nyangka. Jadi teman-teman kan udah heboh di Mhm, kampus tuh, "Ih, Udin lagu nyanyian oleh Inbox," songkan kah. heeh, Tapi saya nggak percaya, "Bener nggak sih?" Gitu. "Itu kamu dipanggil ke Jakarta, di Inbox, disuruh, ke sana." Dibikin sayembara di SCTV, mhm. di Inbox, "Pencipta, penyanyi, perekam pertama kali video ini mana orangnya kok nggak datang-datang?" Gitu. Nah, pas saya masih siaran di radio di Lotim, saya nonton Inbox pagi-pagi, "Ih, bener! Teman-teman bener!" Padahal nggak ada orang kan di sampingku, saya cuma buktiin, Iya, bener, heboh mhm. sendiri. Akhirnya saya ke Jakarta dan menetap di sana. Berapa lama tuh di Jakartanya? Dari 2011 awal tuh viralnya di Jakarta lewat dulu zaman BBM, Mhm. zaman BlackBerry, jadi Iya ya, HP-nya. di-broadcast kan, Mhm. liriknya lagu Udin Udin itu di-broadcast akhirnya viral, dipanggil 8 tahunan lah di sana. Di Jakarta itu langsung kerja atau gimana? Ditawarin kontrak di label musik, Mhm. kemudian ditawarin di, production house, disuruh main sinetron, bintang tamu di berbagai stasiun TV, begitu-begitu dah. Oh gitu Mhm, ya. Nah ini kan jadi artis tuh nggak mudah ya Kak ya. heeh. Pasti ada tantangan-tantangannya, ada namanya haters nih, kita Oh tahu pasti, haters. Nah heeh. selama perjalanan karirnya si D ini, ada nggak sih haters yang nusuk banget gitu di hati ya Oh, sampai nggak ada sih, nggak ada ya? karena sudah terbiasa Besti, saya dari Udah kecil tuh bodo korban amat ya. bulian. Oh masa? Iya, saya itu hai saudara-saudara yang nonton ya, Kayak bodo saya amat dibully dari kecil. kayak bodo amat gitu ya sekarang karena Karena udah udah kebal. terbiasa. Karena dari kecil saya maaf Mhm, ya, ini mungkin yang jarang orang saya mhm. ceritain ini. Dari kecil tuh saya dipanggil bencong, Bencong. "Bantong bantong," gitu. Mhm. Karena saya gemulai, jadi dari kecil tuh sering dibully, "Ini nih bekerja kance Wudin lawan bantong, jarim, meno-meno." Terus karena udah biasa akhirnya saya, sebagai orang yang dibully, sering main sendiri. Introvert ya? Iya, jadi sering kayak naik pohon, mainnya di kuburan. Ya serem banget di kuburan. Iya, saya naik pohon terus, belajar sambil bawa buku, nggak ada temen dah. Satu pun nggak ada gitu? Saya menghindari karena males Nggak dibully-bully oh, terus iya gitu. sih. Akhirnya saya, me Mhm. menyingkirkan diri dari peredaran pergaulan karena sering dibully, Iya gitu. sih. Nah, sekarang hater-hater yang kayak, "Udin begini, Udin begitu," udah biasa. Karena dari kecil udah biasa denger, cacian, hinaan, sering mendapat diskriminasi. Wah, parah sih. Beneran, sampai sekarang nih guys, saya sering kayak, "Ih jangan sama Udin, entar gini, entar gitu," gitu. "Jangan ini itu," pokoknya banyak dah Gimana tuh yang perasaannya dengar kata-kata gitu? Pasti kan adalah iya, menusuk dikit gitu. ada sih kadang ketika lagi kayak pengen menikmati hidup Mhm. tiba-tiba ada yang bilang, "Entar gini, entar gitu, Udin ini, ngondek, Udin ini bencong, ini macam lah." Kadang sedih sih Besti. Iya, of course. Cuman kalau karena resiko sebagai orang yang mau muncul di media, di depan layar, ya udah Ya resiko. harus siap dibenci Iya, ya. dibenci, disukai, dihina, diolok-olok udah Mhm. biasa, udah Iya, kuat. heeh, bener. Karena udah terlalu sering Besti. Jadi terbiasa ya, udah nggak Mhm, mikirin lagi orang enggak, mau ngomong apa gitu, ya udah iya. bodo amat aja gitu ya. Kalau dulu sebelum sadar sih kayak, ini pilihan saya sebagai public figure dan penghibur orang banyak, Mhm, sakit hati. Ih, nyesek gitu, tapi setelah nyadarin, oh ini tugas tugas saya dan risiko harus saya terima mhm, dengan karena memang segala segala risiko yang harus saya tanggung, ini pilihan saya karena muncul di depan orang banyak. mhm. Kalau nggak mau ya udah diam diri, mengurung diri Iya di sih. dalam rumah ya kan? Mhm, bener bener bener, udah Gitu. jadi resiko yang ngambil keputusan yang, kayak begitu Iya, gitu. akhirnya saya sadar, ya udahlah kalau kalian mau suka mendekat,
kalau kalian nggak suka menjauh karena saya tidak mau Mhm. memaksa orang menyukai saya dan saya tidak mau pura-pura jadi orang lain sehingga saya tertekan, kalian bahagia, tentu tidak, Roma. Tapi intinya Mhm. kan yang terkenal kan Kak Udin nih ya, mereka mah bebas aja deh mau ngomong Terserah apa-apa ya kan, gitu. terserah karena Mhm, omongan mereka tidak bikin, dapur saya ngepul, ya udah betul. biarin saja mereka ngumpul Mhm, bergibah-gibah dapat ria. pahala juga kan kalau Insya Allah, diomongin. amin. Makanya omongkanlah sebanyak-banyak. Iya. Pasti ada perubahan dong ya di, kehidupan sebelum, jadi Mhm. artis sama sebelum gitu kan, perubahan yang paling besar yang dialami itu apa sih kira-kira? Kemarin ini sedih ya, Mhm dari dulu bercita-cita pengen umrohin atau hajiin bapak ibu ya mhm. kan, tapi tercapainya kemarin, tahun Alhamdulillah, kemarin, mhm dan itu yang paling berkesan. Karena dari cita-cita dari dulu baru mhm. tercapai kemarin gitu. Bisa bikinin orang tua rumah, meskipun sederhana ya. Iya Dulu kan rumahku bedek. iya, Pakai alang-alang, tahu ya, jerami, mhm terus pagar nggak pagar, batu bata mentah terus dikasih anu, lapisan tanah dicampur tai sapi tuh. mhm. Suka zaman dulu dah Iya sih, rumahku. Sekarang udah sederhana alhamdulillah nggak bocor lagi, dulu bocor tapi sekarang atapnya. alhamdulillahnya udah, better lah ya, udah lebih baik dari sebelumnya gitu berkat, Alhamdulillah, mhm, ini. iya, dari Nah lagu itu jadi mhm, orang-orang yang dulu menyepelekan, yang, kadang apa, ngeremehin, ngentengin, sekarang berubah gitu. tapi dulu pas, lagu Udin itu tercetus itu kan di sekolah tuh, aku di sekolah ini tuh kayak kita jadiin dia kayak jargon gitu. Misalnya Heeh ada teman-teman saya dari yang bapaknya namanya Udin, heeh. langsung dah nyanyi kayak Udin yang Nah, pertama gitu kita iya, dulu. heeh, Jadinya asik gitu. 2011 itu, Mhm, heeh. Umur berapa dulu? berapa jadinya ya? Pokoknya masih MTS-MTS gitu. Oh, iya iya, 2011 dah dulu itu waktu zaman kuliah, tapi saya kuliahnya nggak selesai. Kenapa nggak diselesain? Ada sesuatu, tapi Oh, nggak usah diceritain iya itu iya, ya, oke itu ya, mhm. private. Nah, ada nggak sih, minat-minat baru yang ditekuni selain menjadi artis ini? Banyak, Apa tuh? Bisa dong eee, di-spill-spill. kalau yang orang tahu kan saya sebagai penyanyi lucu-lucu, Heeh, dengan lirik lucu, tapi sebenarnya saya, profesi sebagai pencipta juga, pencipta lagu, ada beberapa artis yang nyanyi lagu mhm. karyaku, terus, nge-MC juga, Oh iya, terus apa lagi, eee, itu sih yang anu, yang pencipta mmm, lagu, yang nge-MC, nyanyi masih, bikin konten. konten apa tuh? Konten-konten sosmed Di ya, YouTube, di TikTok? YouTube, TikTok, Instagram, Yang semuanya. konten yang paling sering dibikin tuh kayak gimana tuh? Lip sync Lip sekarang, sync lagu? lip sync lagu karena, belum bikin lagu baru. Banyak Mmm, sih stok cuma belum dibikin aransemen. kalau sekarang nih ada nggak yang lagi dikerjain? Ada banyak, karena Kon dulu pengalaman ya mhm, Besti ya, eee, cipta lagu lucu, lagu galau pernah, kejadian tahu, apa itu? yang lagu galau. Yang mana? Misalnya lagu tentang patah hati, beneran aku patah hati. Oh, relate ya? Kayak sesuai cerita di lagu itu. Mhm Makanya sekarang, berusaha menghindari lagu-lagu yang bernuansa sedih, mhm. lebih ke semangat, bahagia, kehidupan, Nah, motivasi itu gitu. tuh lagunya kan dibikin dulu terus kejadian peristiwanya atau peristiwanya dulu atau langsung ke lagu? Setelah kan ada yang saya alami, Mhm. yang udah saya alami ada. Nah, yang belum saya alami tapi saya, bikin gitu. Oh Kayak dari curhatan temen, oh, jadi dari inspirasi ya iya, buat karirnya gitu? dan kejadian tahu. Mmm, Makanya saya menghindari lagu-lagu yang bernuansa sedih untuk ke diri dan orang lain. Jadi lebih ke lagu pembangkit semangat sekarang, sama sholawat, oh lagu-lagu religi. sholawat. Oh, Ada lagu sholawatnya nggak yang lagu diciptain? religi religi. Religi, apa tuh? Lagunya, dulu Rizky Ridho yang nyanyiin. Wah Judulnya, Surga Tanpa Hisab, Hijrahku, La Ilaha Illallah, sama ada Paldino kemarin nyanyiin judulnya Takut Azab. wah takut azab. Iya, Gimana liriknya takut azab itu? ngeri tahu. Ini aku nyanyiin, aku Ayo sedih. iya kanggonan. Bener bener, eee, dulu aku dong. Hitam sudah hati ini, larutku dalam kenistaan, gitu.
Wow. Terlena aku dengan dunia, jauhku dari cahayamu, ku ingin kembali. Gitu dah. Adem Ih, sekali ya. merinding aku. Nah, di antara lagu saya penasaran sama lagu religi ini Iya, nih, yang paling favorit menurut Kakak itu yang mana? Yang paling favorit buat Kakak? Surga Tanpa Hisab. Surga Tanpa Hisab, Karena oh. itu, lagu itu saya bikin ke cerita nggak ya? Cerita Saya buka dong. bulan puasa kan, Heeh, ingat ibu, saya bikin lagu. Kita kan semakin berumur semakin dewasa, mhm, semakin sibuk ya. iya, Nah kadang kita lupa berdoa untuk orang tua. Nah di saat itu titik baliknya saya lagi sibuk, keinget ibu. Jadi saya bikin lagu, tentang ibu, terus ada doa, "Robbi firli wali walidayya mhm, warhamhuma kama rabbayana shaghira" itu mhm. di situ tuh, bulan puasa jam 2 jam 3 lah saya, Bikin rekaman, tik rekaman, tik. mhm. Ih nggak tahu dah cahaya itu dari mana, Cahaya apa itu? nggak tahu, gitu. Air mataku kayak, Itu keluar. tiba-tiba Iya, cahaya? entah dari mana padahal di ruangan Pas kan. lagi rekaman? Iya, nangis saya. Terus yang nyanyi Rizky Ridho, tuh. Itu kalau mau bikin lagu itu berapa lama sih paling durasinya bikin lagu? Tergantung kalau kita Mhm. lagi mood banget dan sesuai yang kita alami atau kita lagi masuk ke jiwa dari cerita orang itu, cepat jadi. Oh, Tapi kalau dipaksain lagi nggak mood, terus, kisahnya nggak menarik buat kita, ya mhm. udah, sulit jadi. Tergantung mood jadinya bikin Ya, lagu itu. karena seorang entertainer, artis itu yang dibeli bukan hanya keahlian skill-nya tapi Mood mood-nya. Kalau mood-nya rusak, udahlah rusak juga nggak bisa yang lain. perform ya kan, Iya, benar nggak benar bisa banget sih. berkarya gitu dah. Mhm. I Nah, gimana sih pengalaman perjalanan berkarirnya seorang Udin ini bisa mengubah kepribadian seorang Udin itu sendiri gitu? eee, Perubahan apa yang paling besar yang, pernah dialami gitu? saya semakin sadar diri. Sadar diri kenapa tuh? Maksudnya dulu kan, ketika sebelum jadi Udin ya, Mhm, rasa pengen diakui, rasa pengen punya ini, harus, membuktikan ke orang, rasa pembuktian dan lain sebagainya, penerimaan, mhm. pengakuan, itu menggebu-gebu ya, ide-ide liar. Sekarang setelah mengalami berbagai macam pengalaman hidup, ya apa sih yang saya cari di dunia ini gitu? Ketemu nggak jawabannya itu? Jawabannya ya udah, kau tercipta untuk membuat berbakti, menghamba kepada Allah dan menyenangkan hamba-hamba dan makhluk Tuhan yang ada di dunia ini. Entah tumbuhan, hewan, manusia, bahagiakanlah. Mhm. Karena dunia ini permainan. Iya, makanya jadi sosok Udin yang menghibur banyak orang, Iya, ya kan? jadi setelah mengalami, di puncak karir, malah di situ saya berpikir, ternyata uang, ketenaran nggak menjamin ketenangan batin Nggak kita. jamin kebahagiaan Iya, ya. di situ saya ngerasa, ya Allah. Sampai saya berpikir gini ya, saudara-saudara, "Apakah ini istri derajmu ya Allah? Ya, Heeh, penundaan azab untuk ke depan, apa yang kau mau dikasih, mhm, tapi nanti di akhirnya azab," gitu. Ya Allah, aku nggak mau, aku nggak tenang gitu. mhm. Tapi, udah itu yang kita pilih, ya udah terima aja. Karena emang udah siap gitu sama resiko apa yang kita pilih Iya, ya. dan sekarang alhamdulillah sekarang berprinsip bodo amat. Ketika saya berkarya menghibur orang, kalau suka, suka, enggak, terserah. Yang penting tetap jalan gitu kan. Iya, Tapi penting loh yang, bodo amatan itu biar heeh, enggak langsung baper gitu. Misalnya ada yang bener, orang ngatain, entar tiba-tiba baper gitu, nggak jadi apa yang udah kita rencanain gitu. Jadi bener, bener. penting banget yang namanya bodo amat gitu. Benar. Nah, karena sekarang saya mikirnya tujuan hidup saya hanya, mendapat ridho Allah. Terserah, manusia di bumi ini menganggap saya bencong, menganggap saya jelek, tabiatnya nggak jelas, begini-begini. Karena saya nggak butuh penilaian dari makhluk. Saya pengennya penilaian dari Allah. Ya Betul, udah, fokus sama diri sendiri aja bodo ya. amat. Aku jadi diri Mhm. sendiri. Kalian suka mendekat, tidak suka menjauhlah Kayaknya 1000 nggak dirugikan kilometer. dong ya, nggak Ya, dirugikan gitu. aku nggak mau dirubah gara-gara harus mengikuti dan hidup dalam komentar dan pengakuan dan penerimaan orang lain. Saya nggak mau. Iya, Capek betul sih. tahu. Iya, Mhm, capek banget. Apalagi mhm. mikirin omongan-omongan orang yang, ya kadang mereka nggak tahu kan gimana asli kehidupan kita kayak Benar, gimana gitu. benar, Malah benar. mereka sendiri yang bikin cerita-cerita tentang kita yang Ya, nggak bener gitu ya. kejadiannya. Biasalah ya kan, Iya, kalau biasa. orang-orang gibah ya pasti seperempat dari Iya, kisah hidup perjalanan sama dia diceritain, mhm, yang bagus-bagusnya disembunyiin. mhm. Ya Karena kan mereka jelek-jeleknya. udah nulis skripnya nih, kita jadi Mhm. pemeran jahat di sana Iya gitu. biasalah ya, Ya, tapi ya mhm, udahlah gitu namanya juga mhm. hidup kan. Iya,
Nah, pernah nggak sih ngalamin masa-masa terpuruk dalam karirnya? Dari dulu. Yang paling nih, yang paling dari paling ini, bisa dong di-spoiler nih Itu di sini. ketika sebelum jadi Udin sih. Sebelum jadi Udin. Jadi Udin Sedunia itu ketika aku cerita deh jadinya ya. Nggak apa-apa dong. Ini kisah ini pengalaman ya, Iya, ambil jadi baiknya ya teman-teman. betul. Saya dikeluarin di kampus karena saya dulu, nggak mampu bayar. Oke. Ya udahlah itu dikeluarin lah Mhm. intinya. Nah di masa-masa saya down, stres, saya ngamen, menghibur diri dan orang tua saya tahu, saya itu ngamen di sana. Gimana tuh tanggapan orang tua? Nangislah orang tuaku. Langsung disuruh stop nggak atau gimana? "Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu nggak punya kos? Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu ngamen?" Dan orang-orang bilang kalau itu apa, Udin tuh hidup di sana hanya dari kasihan orang lain gitu. Minta-minta, dianggap saku minta-minta Mmm, gitu nggak dengan bener ngamen. tapi ya maksudnya yang orang bilang gitu. Ya iyalah orang kita ngamen kalau Mhm. dikasih rezeki alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa. Nah, di situ saya down sempat saya ini jarang saya cerita juga, sempat saya mau mengakhiri hidup. Wah, Iya, kenapa tuh kok sampai kayak milih buat bener ngakhirin hidup? karena saya, satu jauh dari Allah, kemudian lupa dah intinya, Mhm. nggak sadar lah. Saya rasanya pengen mendabrakkan diri. Oh, Tapi ada sahabatku dikirim Allah, mungkin lewat dia penolong ya? Mhm. Rahmatullah namanya. Iya, alhamdulillah Allah. Rahmatullah ini Mhm. sahabat saya bilang, "Udin," katanya, "kalau kamu begini apakah akan jadi lebih baik? Bukannya akan jadi lebih buruk kalau orang tuamu tahu kamu begini?" "Iya juga ya." Mhm. Gitu. Dari situ langsung tak, "Ya juga ya. Kalau saya mati gimana orang tua saya nanti? Gimana keluarga saya akan jadi lebih buruk?" Nah, dari situ saya titik balik semangat lagi. Akhirnya Allah berkehendak, "Ya udah cukuplah aku uji kamu," gitu ya kali ya, Mhm. "Aku angkat derajatmu lewat ini." Ya selalu gitu. Akhirnya udah berubah 180 derajat dah dari kehidupan saya yang dulu ke sana sini numpang tidur selama selama kuliah, Mhm. terus ngamen, Oh, gitu-gitu. kalau yang pas tenarnya nih ada nggak masa-masa terpuruknya? Ada, Bisa dong di-spill di sini. lagi nggak ada job, kemudian tiba-tiba sepi, terus kita harus cerita sama orang tua Kak, di telepon kan, Mhm. "Udin udah makan," tapi kita cerita, "Udah," tapi, HP-nya di sini, "Udah udah, saya mau mandi," antar dia telepon. Padahal lagi Heeh. berkaca-kaca, nangis. Sandiwara ya di depan orang tua gitu biar nggak Iya, kepikiran orang tuanya. karena prinsip hidupku ya, ibu, bapak, jangan pernah pengen tahu atau tahu tentang deritaku di luar. Cukup kau tahu bahagiaku, suksesku di rumah. Udah, nggak usah ditahu prosesku di luarku gitu ya. Mhm. Nah, Selalu kalau kepikiran. kalau misalnya lagi sepi job nih, apa sih yang seorang Udin lakuin gitu biar ada lagi tuh yang nawarin gitu, ada nggak strategi-strateginya gitu? Paling tetap eksis, tetap Tetap ya berkarya. ngunggah-ngunggah Iya, konten-konten nggak gitu? konten tetap, eksis dan, tetap berkarya. Kita nggak tahu karya kita yang tahun ini tiba-tiba Mhm, 10 tahun ke depan meledak. betul. Bikin aja sebanyak-banyaknya karena udah kita nggak tahu selera, peminat ya, Mhm, penikmat hiburan mhm, tiba-tiba berubah, ya kan. Ya udah bikin aja sebanyak-banyaknya, mhm, nggak tahu kapan dikasih rezeki meledak gitu. betul. Mhm. Nah, cita-cita seorang Udin di masa depan tuh apa sih ada nggak Ya sih hal-hal banyak, yang belum dicapai nih ih dari banyaknya. list-listnya? Apa tuh? Bisa dong? Cita-citaku ya, Iya, aminkan ya semua yang nonton ya, iya, Cida juga semuanya. iya, Saya cita-citanya pengen bikin, kayak kos-kosan, mhm, tapi untuk orang yang nggak mampu, yang mau menempuh pendidikan, yang orang-orang bener mau mhm. berpendidikan tapi nggak punya tempat untuk tinggal, terus pingin perpustakaan gede, Wow, ya perpustakaan. gratis, pokoknya semua gratis, terus pengen beli ambulan. Kenapa tuh kok ambulan? Ambulan untuk, apa, ngasih orang-orang yang akses untuk ke rumah sakit jauh, yang Mhm. pedalaman-pedalaman tuh. Terus pengen bikin masjid, pengen bikin Iya, itu. iya. Pokoknya pengennya setelah saya meninggal, saya pengen apa yang saya perbuat di dunia ini jadi inspirasi dan kenangan baik, Mhm. baik untuk dibicarakan, baik untuk dikenang, intinya itu. Sekarang ini ada nggak dari yang wishlist tadi itu yang tengah dikerjain gitu? Kayaknya jalannya menuju ke sana semua Mmm, sih, yang segala usaha. yang paling pengen diwujudin nih dari antara itu yang buat yang sekarang-sekarang ini tuh apa Mmm. tuh?
Itu dah, kos-kosan itu. Kos-kosan ya? Di mana tuh rencananya mau Nah, diberdiriin kos-kosannya? intinya di dekat daerah pendidikan, Nih samping UIN Boy. di mana-mana, yang penting, berkah ya, Mhm. untuk perpustakaan gratis. Oh, ini juga satu Apa lagi tuh? aku Apa lupa, apa apa? pengen bikin sekolah seni. Oh, suka Ya, seni. pengen bikin sekolah seni gratis, siapapun yang mau berseni jangan Mhm. jangan pikir siapa kamu, di mana kamu, apa yang kamu bisa. Ayolah masuk di sini kita, berkembang bersama gitu. Pengennya itu, Mhm. sekolah seni. Iya Heeh. sih, wah semoga ya bisa terwujud dalam waktu dekat ya buat semuanya dah ya. Amin, semoga hari Amin ini amin jadi amin. saksi di studio ini ya. Oke teman-teman di rumah nih bisa Ya, nih heeh. diaminin nih lagi nonton. Diijabah doaku ya, amin Amin ya. amin. Pokoknya segala karena saya sadar diri, saya banyak, salah dosa, yang berbuat nggak banyak Mhm ibadah, kadang lepong lepas deh, mhm. tapi saya pengen dari pintu lain. Saya nggak mau mengharapkan pintu sholat, pintu puasa, pintu ibadah dan sebagainya, mungkin saya nggak masuk di situ. Tapi ada pintu-pintu lain Pintu gitu lain ya? yang saya Mhm harapkan untuk berkah makhluk-makhluk Allah di dunia ini, mhm. gitu. Nah, kita kan taunya ini tuh, seorang Udin tuh penghibur, pelari Heeh. gitu. Ada nggak kisah-kisah konyol nih selama berkarir tuh yang konyol gitu? Oh ya, ada sih. Apa tuh? Konyol nggak tahu konyol apa enggak ya, Mhm. tapi dulu saya pernah main sinetron sama Pino Gebastian, Oh, kenal kan? iya, tahu tahu Terkenal tahu banget tahu tahu, kan? ya bener. Terus bisa-bisanya saya nggak kenal dia. Kok bisa ya? Emang saya jarang nonton TV, Heeh. nggak tahu perkembangan Jadi pemain sinetron juga ya? ya, dulu, "Din, kamu kenal ini nggak?" "Nggak tahu." "Ya Allah sombong amat, ini artis terkenal loh," katanya. Ya emang saya nggak tahu, masa saya bilang tahu, saya gitu. Mhm Terus saya kepoin lah. mhm. Vino Gebastian. Oh iya, orang terkenal. Astaga, saya Serius kaget. aja nggak tahu? Marsha Timothy, saya Mhm. nggak tahu beneran. Karena jarang Mmm. nonton TV. Nah, itu awal mulanya terjun ke dunia sinetron tuh gimana tuh ceritanya? Ya di sana ketika di Jakarta berbagai tawaran kalau kita viral kan begitu. Iya. Ditawarin film lah, iklan Mhm. lah, apalah gitu. Jadi ditawarin main sinetron, dialognya Betawi, saya juga bahasa Indonesia juga ndak terlalu lancar, disuruh bahasa Betawi. Tantangan tersendiri jadinya Ya, ya? akhirnya saya anggap di lokasi syuting itu adalah bangku kuliah saya. Mhm Jadi dimanapun saya berada, saya belajar di mhm. situ. Jadi, ya anggap saya kuliah gratis sambil digaji, ya kan? Iya betul. Tuh, kuliah perfilman dulu. Jadi itu bahasa Betawinya belajar dari mana? Kan dapat peran Betawi nih, Ya, dari belajar dari teman mana? kadang-kadang, eee, "Bujuk Boneng, buset, mak dikipe." Logat-logatnya masih kayak Lombok. Mhm, Nah, Betawi yang asal Lombok oh, gitu ya? kadang Mhm. diketawain, "Kamu Din logatnya kayak orang Lombok." Kok jangan apa suka gitu." Iya, Terus logat Lombok tuh emang khas banget gitu. iya, Walaupun pakai bahasa Indonesia pun kadang ada mhm, gitu logatnya. kebawa akhirnya Mhm, lu gue tapi logatnya kayak orang Lombok gitu. heeh. Ciri khas "Ih, lu gitu. mah," gitu. Mhm, Kayak logat-logat sini. mhm. Heeh. Nah, di sinetron tuh pemain yang paling, disenengin tuh siapa sih? Kalau pemain yang saya ketemu Mhm, langsung lawan ya, mhm. oh, Po Ati. Oh, pernah main sama Patih? Ya, pernah main film sama Mmm, sinetron. Po Nori almarhum. iya, Terus Vino Gebastian, Gading Martin juga asik mhm. orangnya. Terus Desta, Pernah pernah sama sama Desta Desta, juga? pernah dulu di Indosiar main sinetron. Itu masuk ke dunia sinetron tuh tahun berapa itu? 2000 dari 2011, 2011. terus sampai terakhir kemarin 2023 saya main sinetron di Indosiar. Sekarang nggak masih? Ada Belum nggak? belum ada kontrak. Oh. Mhm, Nah, kalau di sinetron gitu kan pasti ada tantangannya kan, heeh, harus beradaptasi lah, apalah gitu. Kira-kira iya. tantangan paling besar yang susah nih buat dilakuin sama seorang Udin tuh apa sih kalau di sinetron? Adegan jadi cowok. Oh, padahal kan aslinya cowok, ini kok susah? Sebenarnya kan karakterku agak gemulai ya, agak, Mhm. selengean bergeraknya, pokoknya bebas. Nah, ketika harus beradegan serius, jadi cowok banget gitu, Mmm, agak susah. Entar yang teman mainku sama orang-orang di lokasi ketawa terus, kayak padahal saya udah serius. nggak cocok gitu mungkin dilihat ya dari jadi cowok yang beneran gitu karena mungkin Karena kebiasaan heeh, kali dia lihat kebiasaan. saya ngelucu, terus tiba-tiba dikasih adegan dialog yang serius, malah jadi lucu katanya. Sampai Vino Gebastian tuh nggak mau satu frame sama saya. Gara-gara itu? Gara-gara tuh lihat muka saya ketawa dia. "Ih, apa sih Pin?"
"Kamu itulah saya mau satu frame sama Udin, ngakak mulu nggak jadi-jadi Mhm. syutingnya." Kayak gitu. Jadi buat, sekarang-sekarang itu kesibukannya apa sih yang tengah digeluti nih? Masih konten Masih konten ngantor? kreator jadi di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Tujuannya menghibur sih. Mhm Kalau masalah rezeki, duit, ya udah ada yang ngatur, ngapain mhm. takut. Udah berkarya aja yang banyak Ya gitu masih aja. nyanyi, Masih sering dapet ini nggak sih, tawaran-tawaran nyanyi off air gitu masih kan ya? ada nyanyi, nge-MC, masih. Mhm. Tadi nih kita dengar-dengar ini, ada juga ya penyiar radio juga Ya ya. dulu. Kenapa tuh bisa lari ke radio lagi nih? Dulu itu Dapat sebelum jadi Udin. oh sebelum jadi Udin, Mhm, tawaran gitu atau malah ngelamar gitu? penasaran aja. Oh Karena penasaran. saya senang sama radio, dunia Mhm. broadcasting kayak gini, jadi saya penasaran gimana sih rasanya di radio, ya udah saya ngelamar, Keterima? Langsung keterima nggak? diterima. Saya lagi ngecor di masjid, Heeh, terus tiba-tiba dipilihlah 3 orang yang lolos. mhm. Saya nggak pakai baju putih hitam kan, saya masih semen-semen di kakiku, pakai celana pendek, ya aku Mhm. jawab diwawancara. Pakai itu masih Iya, semen-semen itu? pakai sendal Oh jepit, my god. terus dibilang, "Kenapa kamu pengen jadi penyiar radio?" "Ya saya pengen coba, penasaran, pengen pelajari ilmunya." "Berapa gajimu?" katanya, mau diadakan, Mhm mmm, "Kalau saya pantas menerima gaji yang sesuai, ya saya terima, tapi kalau sekarang saya belajar aja dulu," saya gitu, iya. mhm. "Kapan pantasnya, ya udah saya terima aja," saya gitu, "saya Ta belajar aja," gitu. tapi alhamdulillah keterima ya jadi penyiar Keterima radio. sampai setahunan di Praya dulu, Oh. Mandalika. Itu, menyiar radionya tuh dapat jobnya tuh tiap hari atau gimana? Dulu kan siarannya per hari itu 2 jam, kadang Mhm. 3 jam, 4 jam. Itu digaji berapa sih kalau boleh tahu? Kalau penyiar radio gitu? Tergantung sih zaman dulu jutaan lah dapatnya ya, Mmm, zaman dulu. mhm, 2006, 2006. 2006 lah ya. Oh, masih umur 4 tahun saya 2006 itu. 2006 udah siaran radio dulu. Mhm. Mhm. Nah, gimana sih perasaannya jadi seorang Udin yang sekarang gitu, yang udah terkenal, ditahu banyak orang gitu? Kalau dulu ya seneng ya, bangga gitu Kok dikenal dulu, radio. sekarang gimana? Biasa aja. Biasa aja, Iya, karena udah karena udah ngerasa apa ya, udah ngerasain terus biasa aja gitu. Karena hanya kerjaan. mhm Saya nganggap, saya jadi kan orang kayak seneng sama artis, bangga gitu. mhm, Kalau yang saya rasakan pribadi jujur biasa aja, biasa aja. karena itu adalah kerjaan. Iya, Kak, dulu nih yang baru puncak-puncak kejayaannya gitu. Sempet sih, ngerasa kayak nggak tahu harus kayak gimana menyesuaikan dengan keadaan ya, Mhm, karena kita bukan siapa-siapa tiba-tiba dikenal iya. banyak orang, kadang risih, diminta foto, terus kita nggak bebas, terus Mhm kadang, bertemu dengan berbagai fans dan lain sebagainya, kadang bete. mhm, Tapi sekarang ya disapa alhamdulillah, nggak juga ya udah alhamdulillah, gitu ya? ya udah Mhm, emang begitu. heeh. Dulu sempet kayak nggak ta oh iya, Apa ada tuh? cerita, Apa? sempet saya mau pulang, Pulang pulang ke dari Lombok dari waktu Jakarta? puncak-puncak karirku, heeh. Heeh, kenapa tuh kok mau pulang? Yang saya rasakan ya, Mhm kebebasan saya direnggut. Saya nggak jadi diri saya sendiri, pakaian diatur, gerak-gerik kita diatur mhm sama manajemen. Akhirnya saya ngerasa nggak bebas, saya pulang aja lah, saya nggak bebas gitu. mhm Saya ingat dulu dicegat sama ada manajemennya Virgon, mhm, sebelum jadi Lastel terkenal sekarang, "Din," katanya, "ribuan bahkan jutaan orang pengen kayak kamu sekarang. betul. Kamu harus sabar, ini dunia baru mungkin bagi kamu, tapi kalau udah terbiasa depan kamera, entar juga biasa aja," kata. Mhm, "Oh ya juga ya, udah sabar aja, banyak loh yang pengen kayak kamu sekarang ini," kata. "Oh ya nggak jadi dah aku pulang," nggak gitu. jadi, jadinya terus berkarir ya sampai sekarang Itu yang gitu. bikin saya semangat, iya juga ya gitu. Nah, kan tadi bilangnya kalau kita mau bikin lagu atau apa tuh tergantung mood ya, kalau mood Nah, baik lagu juga baik gitu. Nah, kalau misalnya nih seorang Udin nih lagi mood-nya nggak baik gitu, apa ah, sih yang naikin mood-nya lagi gitu sehingga lanjut lagi bikin karirnya gitu? oh biasanya saya nenangin dulu, saya orangnya kalau lagi nggak mood saya lebih baik mengurung diri. Di kamar gitu? Ya, karena saya nggak mau mood saya yang rusak ini merusak Mhm. mood orang lain dan keluar kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, orang kecewa, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya menyembunyikan diri, kalau udah mood oke, baru saya keluar, ketemu orang gitu. Ngurung dirinya itu berapa lama itu? Nggak nentu sih, Bisa seharian nggak? 2 bisa harian? sebentar. Oh, kalau di rumah bisa seminggu. Itu nggak keluar-keluar kamar seminggu? Ya,
Nggak makan nggak gitu? mandi. Nggak makan? Saya jarang mandi. Tapi saya juga gini sih kalau mandi tuh malah, apa ya, kayak buang-buang waktu gitu saya mikir dulu. Kayak buang-buang Oh waktu kan malas kayak gosok, gosok badan oh, gitu, kayak buang-buang nah, waktu emang gitu. aku nggak suka mandi. Kenapa nggak suka mandi? Kalau udah keluar rumah atau mau apa baru mandi. Kalau Mmm, enggak di iya rumah karena aja. kan nggak ngapa-ngapain juga kan, nggak Mhm, keringetan gitu. iya. Jadi di rumah aja ngurung diri. Kadang kalau yang bikin mood saya ini, saya apa, nonton film Film. nonton film, baca buku, baca-baca artikel Mhm. biasanya. Film film favoritnya apa nih? Aku sukanya animasi, Anime. film animasi, fantasi yang penuh hayalan, Mhm. petualangan, yang Mmm. gitu-gitu. Nah, yang sebenarnya yang memotivasi hidup seorang Udin tuh apa sih? Bisa Ya dong, pastilah orang tua ya. orang tua. Ini kalau cerita keluarga sampai nangis nanti saya. Iya, Nah, nggak apa. tuh kan? Nah, kenapa tuh? Udah berkaca-kaca matanya. Enggak, Nggak apa-apa bisa dong diceritain di sini nih. kalau udah inget orang tua ya. Mhm, mmm, ada tisu nggak? Enggak, kalau kalau udah inget orang tua kan, Aduh, mau meskipun nggak nangis anu ya, nih. Betul. aku kan kalau inget orang tua ya, yang di luar sana yang masih punya orang tua jaga ya, Mhm, tetap doain yang aku, kadang ya, dari kecil kan saya lihat bapak saya udah nggak bisa ngapain lah, kerja seperti orang tua yang mhm, lain, dia udah nggak ngelihat kan, mhm, terus uzur. Terus ibu saya juga jualan keliling. Jadi gimana saya bisa keluar dan bisa membantu meringankan beban mereka gitu. Nah, apa saja yang saya lakuin ya untuk membahagiakan mereka. mhm, Ya, itu yang membuat saya semangat. Dari keadaan-keadaan yang dulu saya ngangkut batu bata, jualan es mambu, mhm. apa aja yang jadi duit saya kerjain dulu dari kecil untuk uang belanja. Karena lihat keadaan orang tua, jangan saya sampai, menambah beban mereka, dia udah capek ngurus Iya kita ya kan, betul. doain kita gitu. Terus bapak saya bilang yang paling, apa, kayak sedih gitu, "Nak, maafin bapak ya, bapak gak bisa seperti bapak yang lain kerja untuk menyupport anak-anak dan istri. Tapi bapak dengan duha, dengan tahajud, dengan minta sama Allah yang Maha Kaya, itulah cara bapak kerja," kata. "Iya Pak, gak apa-apa, itu tugas saya sebagai anak selama saya masih hidup. Doain aja saya yang baik-baik biar bisa bantu bapak Mhm, ibu," gitu. Saya nggak menuntut bapak seperti bapak yang lain harus kerja, karena emang keadaannya kayak gitu, iya gitu. betul. Jadi yang saya ingat bapak saya bilang ini kalau udah ngomong bapak sama ibu, "Bapak nggak apa-apa ya, nggak ngelihat bertahun-tahun," kataku. Mhm, "Nggak apa-apa, kan Allah udah ngasih saya melihat itu puluhan tahun lebih dari umur saya yang sekarang nggak bisa ngelihat," katanya. "Nggak apa-apa, ridho-ridhonya Allah mau bikin saya buta, mau bikin saya apa." Dalam hatiku, "Ya Allah kalau saya posisi kuat nggak ya?" Gitu. Nggak ngelihat iya puluhan betul. tahun gitu. Terus bapak dengan entengnya bilang, "Ya udah mau-maunya Allah diginiin, saya udah dikasih banyak kan saya nggak bisa ngehina orang," katanya. Mhm, "Dengan mata saya nggak ngasih ngelihat, nggak bisa lihat saya orang sebit, orang apa, nggak bisa saya ejek," katanya. "Oh ya, iya juga ya," kata gitu. mhm. Kalau ibuku ya bener-bener inspirasi kesabaran, hmm, apapun yang dia lewati sabar dari kecil mandiri, jualan keliling sampai sekarang. Oh sampai sekarang ya? Mhm, jualan keliling ibu. Ada nggak nih pesan yang dikasih ke Udin dari orang tuanya yang buat, Kak Udin tuh kayak ngerasa, "Oh iya nih saya harus kayak gini demi orang tua," gitu, pesan yang Yang paling tersirat. nempel hanya satu kata, Apa itu? sabar. Makanya yang ngadepin haters di luar sana udah sabar aja Sabar. gitu ya? Cuman ibuku selalu kalau apa, kalau ada masalah Mhm, selalu gini, dipendam ya? selalu dia gini, "Sabar, sabar, sabar." Udah itu doang yang saya ingat. Yang paling sering diucapin ibu saya kalau ada masalah, kalau ada hinaan, ada "Sabar Nak, Mhm, sabar." Udah gitu yang sabar aja dah pesannya yang saya ingat, nggak iya, ada yang kata-kata motivasi apa, sabar aja gitu. Entar mmm, Allah juga, eee, entar Allah yang ini, yang gitu ganti aja. ya, yang Iya, kasih yang terbaik lah pokoknya mhm, gitu. biarin dah Mhm, sabar, gitu aja sampai sekarang. Kalau ada masalah-masalah apa, "Sabar Nak, mhm. sabar." Udah. Kalau harapan orang tua sendiri ke Udin tuh apa sih sebenarnya?
Nggak tahu ya, mungkin bapakku pengen saya segera nikah ya. Wah, kapan nih Karena kira-kira? sering disindir-sindir, Mhm "Ih, udah gede ya anaknya, kemarin digendong-gendong," mhm gitu. Tapi kan nyindir ke saya, mhm. Ini udah punya cucu, kalau papunya belum," gitu. Disindir-sindir, tapi ibuku nggak pernah nyindir tentang pernikahan. Mhm Kalau bapak mungkin pengen dia, punya cucu mhm. dari saya gitu. Cuman, ya udahlah jodoh belum, Tuhan Iya belum sih, kita ingin berkehendak. menunggu aja gitu ya, kita Sekarang saya berusaha. di tahap pasrah, Besti. Ya udahlah, ada yang ngatur kok kita mau ikut ngatur, terus siapa yang Mhm, diatur, siapa yang betul. ngatur. Jadi nggak teratur. Iya, betul. Ya udah biarin Terima aja aja, gitu, tunggu heeh. aja tanggal mainnya gitu ya. Biarin dah Allah yang Maha tahu Mhm hidup, sekarang dan masa depan dan sampai ending hidupku Allah yang tahu. Udahlah, biarkanlah Allah yang ngatur, saya nggak mau terlalu ribet. mhm. Jadi Heeh. sekarang orang tua masih, berdagang, jualan Masih jualan kadang, keliling? ya kita sebagai orang anak ya Mhm. pengen ngelihat meratukan, merajakan orang Iya tua. betul. Cuman keadaan dengan cara itu mungkin dia bahagia. Masa kita melarang kebahagiaan orang tua kita? Mhm, Kita juga nggak selalu ada di dekat orang tua, terus betul. ketika kita di dekat dia, terus kita ngelihat dia kerja, kerja mulu ini nih, ini ya kan dia bahagia dengan hal itu, ya Iya. udah biarin. Meskipun ya kadang kata-kata orang, "Kamu udah jadi artis kok sia-siakan orang tua kamu biarin jurnal keliling." Saya biarin. Dia nggak tahu alasan Mhm. kenapa ibu saya seperti itu. Itu Dia kan nggak tahu alasan bahagia ibu saya, biarin. kemauan orang tua sendiri gitu, udah nyaman mungkin ya sama Iya, pekerjaannya gitu. dari kecil dia di kerjaan itu, terus dia harus disuruh berhenti. Dengan cara itu dia menghindari gibah, dengan menyibukkan diri dia tidak terlalu berinteraksi sama yang nggak jelas ya Mhm, kan, mending cari rezeki. bener bener. Iya, ya masih jualan bakulan sampai sekarang. Mhm. Nah, Mhm. apa namanya, ada nggak sih, kan nih haters nih, pernah nggak sih sasarannya itu kenanya ke orang tua, Udin? Pernah, aku kan pernah digosipin Gosipin apa? jadi bandar narkoba. Yuh, Iya, ada langsung beritanya. orang tua juga kena itu? Langsung terpukul lah orang tuaku Mhm sampai aku mengurung diri. Kata kata orang-orang, "Ih, ternyata Udin itu gini gini gitu, jadi pengedar dan lain sebagainya," gitu. Terus ceritalah orang tuaku, terus saya sampai, "Ya Allah, sampai segininya," aku itu. Tapi kan beritanya hanya berita, mhm, nggak bener gitu ya? nggak bener. Akhirnya saya, meng-clear-kan berita itu di Antv dulu di program Seleb on Cam. Mhm. "Tolong di-clear-kan berita ini, saya terganggu. Orang tua saya nggak nyaman," saya gituin. "Saya juga nggak nyaman, di sana sini udah diomongin, 'Jangan bergaul sama Udin, entar gini, entar gitu. Dia ternyata gini gini,' gitu. Tapi sabar." Itu aja Iya saya bilang. sabar ya. Sabar sabar. Mhm, nah dari berita yang tadi katanya pengedar narkoba itu, ada pengaruhnya nggak sih buat karirnya atau langsung anjlok atau gimana? Oh, ada, orang Langsung yang sepi job kemakan ya, gitu? orang kemakan omongan, ya di sana sini saya dengar, "Oh, dia Mhm, begitu, dia begini." Tapi udahlah, kalau emang nggak bener ngapain kita membenarkan, betul sekali. jalani aja apa Mhm, adanya, capek lah saya, biarin aja. Tapi sempat juga sih ya, kayak denger omongan ibu saya terpukul dengan pemberitaan dan diomongin sana sini, tuh. gimana nih Udin mengembalikan lagi, apa namanya, berita itu gitu, mengembalikan kalau mengklarifikasi kalau berita itu nggak benar gitu dan mengembalikan Itu pertama di-clear-kan kan, mhm, di-clear-kan di media, tapi nggak semua orang nonton itu kan. iya betul, Orang yang udah kedung kemakan, nggak pernah nonton klarifikasi mhm, kebenarannya, ya tetap percaya. Tapi saya bilang, saya mau menjelaskan diri saya seperti ini, seperti itu, kalau dia nggak mau percaya, ya udah ya gitu, ngapain kita paksa. Saya mhm bilang gini, "Saya tidak bisa memaksakan Anda untuk percaya atau enggak, terserah dah. Yang mhm, penting saya hanya Allah dah yang tahu." Saya betul. gituin aja, "Udahlah, terserah kalau mau nuduh saya gini, terserah." Betul, ya udah Mmm. jalanin aja gitu ya. Mhm. Nah, saya penasaran nih, ada nggak titik-titik di mana, Udin itu kayak ngerasa, "Udah, saya capek jadi artis," gitu? Oh, Pernah nggak? dari dulu. Nah, itu gimana tuh caranya mengembalikan lagi, situasi gitu biar Sekarang saya lebih ke tujuan esensi mhm dari apa yang saya lakukan. Dulu kan saya lakukan, kayak jadi penghibur, penyanyi untuk kesejahteraan diri ya, mhm, untuk keluarga. betul. Sekarang lebih ke orang lain.
lebih ke luar diri saya Mhm gitu. Apa yang saya berbuat semoga bermanfaat untuk orang lain. mhm. Kalau dulu kan untuk diri aja gitu. Saya pengen punya ini, saya harus jadi orang yang diakui, saya harus punya karir kayak gini gitu. Lebih ke diri, Iya, pengakuan ke orang lain. Tapi mhm sekarang kamu akui, kamu nggak akui bodoh amat. Karena mhm saya butuh pengakuan Allah dan penilaian Allah. Bodoh amat. Sebenarnya sebermanfaat saya buat makhluk-makhluk Allah. Udah lebih keluar sih sekarang, nggak mhm. yang kayak harus buktikan ini, harus buktikan itu, enggak. Ya udah, ya pokoknya biar Allah ridho dan senang, tersenyum karena saya sudah menghibur Jadi makhluk-makhluk Allah. diri diri sendiri aja ya, Ya, nggak perlu jadi orang lain gitu buat minta popularitas gitu, enggak, enggak ya, harus jadi diri capek. sendiri aja gitu. Iya, Ya jadi udah diri ini sendiri. saya gitu, ini Iya, Udin gitu. iya Jadi ada ngapain? ciri khasnya gitu Iya, kan, nggak karena perlu niru orang pernah lain. dengar ini nggak? Apa? Ada kata siapa itu? Jadilah orang yang berbeda, yang nggak sama lah intinya ya, Mhm biar kamu cepat diingat dan tetap dikenang. mhm, betul. Kalau kita beda tuh emang orang lain tuh tetap inget Iya, gitu, karena kita punya iya, ciri khas iya. tersendiri gitu. Authentic, original, no Mhm KW-KW, no kaleng-kaleng, no imitation. Intinya mhm. real, that's you are. Nggak usah jadi orang lain untuk disenangi atau untuk disukai atau diakui. Iya, sama kayak Udin sekarang, "Ini Udin," gitu, mau Ya, orang ngatain Udin tuh bantong, apalah segala bodo macam, amat. "Gini saya," gitu, kita Iyalah, kalian nggak suka ya udah gitu, mhm, tapi mhm, saya tetap diri saya terkenal saya iya, bukan kalian gitu mhm, kan. dan saya tidak perlu menjelaskan Mhm, begini begitu, kalian suka udah, ya enggak, udah wah gitu. itu tuh ngaleh ngaleh ngaleh, bila Berkali perlu planet Pluto, planet Merkurius, Venus ditambah baling, kah kan deket ke mhm lamun dia demen, nyentan, mhm. mhm. Heeh, terakhir nih, kasih dong pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang nonton gitu. Pesannya ini saya selalu, ucapkan ya, Mhm, jadilah 2 dah ya. ya boleh, Pertama kita harus sadar, mhm kita adalah titik, tercipta dari titik yang akan menuju ke titik yang kita tuju, meskipun kita harus melewati titik-titik yang tidak kita inginkan. mhm. Tapi cepat atau lambat akan tiba waktunya kau akan capai titik yang kau tuju. Intinya sabar. Sabar. Sama satu Mhm lagi, eee siapapun kamu, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu bisa, lakukan mhm. sekarang. Jangan tunda-tunda, karena mati tidak akan menunggumu. Sekarang mati, mati. Jadi cepat-cepatlah persiapan. Nah, ini nih terakhir nih, harapan Udin buat, kreator-kreator muda yang sekarang tuh apa sih? Kembangkanlah bakatmu, skillmu, entah dari tubuh, Mhm dari kecantikan, dari kata-kata, dari pemikiran, dari tulisan, dan lain sebagainya. Karena semua kelebihan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi semua yang ada di diri kita dengan berbagai kelebihan akan dipertanggungjawabkan. Kecantikan, betul. pinter mikir, pinter berkata, pinter menari dan sebagainya. Kembangkan untuk menghibur makhluk Allah dan untuk mensejahterakan makhluk Allah, membuat bahagia seluruh makhluk Allah. Ikan apa ini keliket. Intinya seperti itu. Pokoknya Aduh, jangan, putus asa, tetap, sabar dengan ketenaran, sabar dengan keterpurukan, mhm, semuanya, karena semua situasi di dunia ini adalah ujian. Jadi betul, harus tetap sabar. mhm. Itu aja intinya sabar saudara, Sabar ya, sabar, sabar, ingat, sabar, sabar. Itu sabar. dah pesannya yang paling inti ya. Oke, wah Mhm. makasih banget nih udah mau mampir Iya di Laura, podcast kita makasih ya ini. udah diundang ke Iya, sini. of course, besok Saya kapan sampai apa nangis lagi. tau. Kapan lagi nih bisa ngeliat seorang Udin nangis nih. Iya, kalau udah inget Heeh, orang tua ya. mhm. Intinya ya saudaraku semuanya, ini di mana tayangnya? Di YouTube ada? Ya di semuanya sosmednya ya. Iya, Jangan lupa like, comment, and share benar. dan tinggalkan kesan positif biar aura dan energi positif menyebar ke seluruh alam semesta, ya. Oke. Thank you Laura, Iya, thank you makasih ya. juga ya sudah sempat hadir nih di sini Ya, menemani kita berbagi kisah inspiratif dari mhm. kehidupan perjalanan karirnya seorang Udin gitu kan. Makasih ya Oke. semuanya. Ya, Kita see pamit ya? ya. Iya. Dadah semuanya. Dadah, assalamualaikum.